Sugianto, aku dari Pemro 19. Nah, untuk angkatannya, aku dari angkatan IF 19. Magnificent, go. Nah, terus untuk pertemuan kali ini di Pemro Ngabuburit kali ini, season Tes. kali ini. Terus untuk diskusi kali ini nggak usah formal-formal banget, kita cuma diskusi bareng aja. Mungkin nanti beberapa pertanyaan aku juga nggak bisa jawab, aku jadiin pembelajaran juga. Jadi untuk machine learning sendiri itu apa? Nah, untuk tabel kontennya yang hari ini akan kita pelajari, ini ada 4. Yang pertama introduction mengenai ML atau machine learning itu apa. Terus yang kedua data, yang ketiga data preparing, yang terakhir dalam materi kali ini adalah data classification. Untuk library-library yang dibutuhkan itu ada di sini semua ya. Langsung kita next aja. Jadi dari yang pertama, apa sih machine learning itu? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu udah sering nih ketemu sama machine learning. Cuma mungkin kita sering nggak nyadar apa sih yang sering disebut machine learning, apa sih yang dimaksud dengan machine learning. Nah, secara garis besar itu ini, kita nyuruh mesin belajar buat dapetin result yang kita mau. Nah, jadi misalnya nih, kalau secara manusiawi kita kan harus belajar dulu nih, baru kita bisa narik kesimpulan dari apa yang kita mau. Contohnya gimana? Misalnya, aku ini ke lab Pemro. Ke lab Pemro ini ada berapa tujuan kan? Ada yang beneran aslab Pemro, ada yang bukan aslab tapi cuma pingin main, ada yang temennya aslab tapi cuma pingin main, ada yang temennya aslab juga pingin main. Nah, dari sana mungkin dari waktu orang tersebut singgah di Pemro, kita itu bisa tahu, oh kalau misalnya seseorang itu di Pemro itu sejam, berarti dia itu aslab Pemro. Kalau misalnya 3 jam gitu, oh berarti 3 jam ini mungkin ada kelas di lab Pemro, atau mungkin lagi asistensi. Oh kalau misalnya 10 jam, wah itu ngawur sih. Itu teman kita mungkin ya, dari aslab Pemro juga. Nah, itu juga aslab Pemro. Nah, dari sana kita bisa nentuin pola bagi mesin itu buat tahu, oh kalau misalnya data-datanya itu kayak gini, dia itu aslab Pemro. Kalau misalnya bukan, berarti dia bukan. Nah, itu tujuan dari machine learning. Jadi kita nyuruh mesin itu belajarlah istilahnya dari data-data yang ada, dari pola-pola data yang ada untuk mendapatkan result yang kita mau. Lanjut. Jadi untuk contohnya yang kita dapat jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu ada 2 menurutku. Yang pertama iklan online shop. Nah, jadi iklan online shop itu kadang kan waktu kita nge-search nih di Shopee, misalnya aku mau beli Diamond ML gitu. Nah, waktu kita buka IG nih, kan sekarang IG udah ada iklannya ya kawan-kawan. Itu waktu kita lihat iklannya IG, itu kadang keluar, loh kok di IG ini jual skin Chang'e, jual skin Roger. Nah, kan mirip-mirip sama apa yang kita mau beli kan, atau yang ada di recent search-nya online shop kita. Nah, atau saat kita buka website lain gitu. Nah, itu kan biasanya itu selalu mirip dengan apa yang recent search-nya kita. Kok creepy ya. Nah, itu fungsinya machine learning juga tapi. Jadi kita bisa tahu atau kita dapat mempersonalisasikan iklan yang ditampilkan sehingga lebih on point ke masyarakat yang mau beli. Misalnya kayak tadi aku kan nge-search-nya Diamond ML. Nah, itu kan bisa dikaitin ke skin atau mungkin apa item in-game-nya ML yang lain gitu. Nah, itu contoh yang di online shop. Terus yang untuk Go location ini maksudnya apa? Go ini Gojek, Grab, atau GoFood. Nah, itu kan ada fitur lokasinya. Terus juga ada fitur recent search-nya. Nah, itu dari data-data yang didapat oleh Gojek itu, mereka bisa membuat sedemikian rupa formula, sehingga apa yang kita mau, misalnya kita nge-search boba nih di dekat genteng. Wow, enak nih kayaknya. Soalnya lagi puasa ya, gengs. Enak nih kayaknya, bayangin makanan ya. Saya suka ini, soalnya saya nggak puasa. Nah, terus jadi dari sini
kita kan bisa tahu nih algoritmanya itu, oh berarti dia nyari yang dari yang kita sebelumnya mau. Oh jadi misalnya sebelumnya saya nge-search boba, berarti nanti menu-menu yang ditampilkan itu berkisar tentang minuman atau mungkin makanan ringan yang cocok diminum sama boba kayak gitu. Itu maksudnya dari Google Location yang tak jelasin di slide yang ini. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita dapat mengimplementasikan machine learning itu, kita perlu tahu data itu apa dan bagaimana data ini dapat berimplementasi pada machine learning yang kita mau. Nah, data itu apa sih? Jadi, ini secara kasaran aja ya. Menurut KBBI, itu keterangan yang benar dan nyata, pengumpulan untuk memperoleh keterangan tentang kehidupan, keterangan atau bahan nyata. Nah, inti dari data definisi data yang ingin aku bilang itu, dia itu bahan nyata, jadi dia itu fakta. Jadi data ini diambil dari fakta-fakta yang ada dan kita rumuskan kayak gitu. Jadi menjadi sebuah data yang dapat kita oleh atau analisis. Nah, dari data ini kita dapat kalau misalnya kita kan programmer nih, kita kan tahu dalam setiap data itu sebagian besar data itu ada polanya. Nah, pola-pola ini yang dapat kita gunakan untuk mendesain sebuah machine learning atau algoritma machine learning. Jadi machine learning ini algoritma ya. Nah, terus jadi dari data-data itu yang udah kita kumpulkan, kita bisa tarik kesimpulan. Contoh nih, penyakit kita mau mendeteksi apakah orang itu terkena tekanan darah tinggi atau diabetes dah gampangnya. Itu diabetes kan dari pola makan gula yang banyak. Nah, dari pola makan gula ini dapat kita simpulkan, oh misalnya orang A ini tiap hari makan kue padahal umurnya udah tua dan dia nggak olahraga. Nah, berarti ini bisa tanda kutip disimpulkan bahwa mungkin orang tersebut terkena penyakit diabetes. Nah, itu kan berarti kan ada polanya. Kalau misalnya orang itu nggak makan gula, nggak pernah konsumsi ini sama sekali, sukrosa, makanan yang mengandung sukrosa atau gimana. Nah, berarti kan dapat disimpulkan kalau orang itu, oh dari pola yang ada, orang yang kena diabetes ini yang kayak gini loh. Nah, sebalikannya, yang nggak kena diabetes itu, kamu harus kayak gini loh biar nggak kena diabetes. Nah, itu fungsinya dari machine learning yang diambil dari data-data yang udah ada. Jadi, kita mengambil data yang udah ada untuk dijadikan pembelajaran ke depannya dari mesin tersebut untuk menentukan, oh klasifikasinya nanti dia di sini, kayak gitu. Itu tujuan dari machine learning sendiri yang disimpulkan dari data-data yang kita miliki. Nah, daripada kita kelamaan ngomong teori ya, kita omongin sedikit lagi teorinya, nanti kita lagi kita praktek. Nah, di yang ketiga ini ada data preparing. Jadi sebelum kita dapat langsung minta komputer ini buat belajar, kita harus nentuin dulu datanya itu kayak apa sih yang ditentuin, yang jadi tak bilang tadi itu parameter yang dibutuhin itu kayak apa. Jadi misalnya, oh aku butuh data tentang diabetes tadi misalnya ya, aku butuh data tentang panjangnya ini berapa banyak gula yang tak makan tiap hari sampai orang itu bisa diabetes. Banyaknya gula yang terkonsumsi per tahun, frekuensi olahraganya orang itu. Nah, itu data-data yang bakal kita butuhin dalam memproses machine learning nantinya. Jadi untuk library yang kita butuhkan ada Pandas dan Matplotlib. Pandasnya ini sendiri, bentar lagi tak jelasin. Jadi Pandas ini, Pandas itu buat apa sih? Pandas ini bukan sekumpulan panda ya. Nah, jadi bukan panda-panda yang ada di sini, Hai Pandas. Nah, itu siapa sih? Nggak tahu ibu kayaknya. Nah, Pandas itu bukan Pandas yang ada di sini, tapi Pandas ini adalah library yang kita butuhkan dalam Python untuk mengelola data-data yang kita miliki dengan mudah dan cepat. Nah, kenapa kok aku bisa bilang mudah dan cepat? Contohnya mungkin kita semua udah belajar ya sebagai mahasiswa Fasilkom UNED yang belajar tentang CSV di Algo 1 kemarin.
Nah, mungkin buat ininya langsung saya implementasikan dulu, biar kita implementasikan bareng, biar kita bisa belajar bareng. Jadi, langsung saja. Buat yang belum pernah install atau belum pernah tahu tentang Pandas dan ingin mengikuti tutorial kita bersama pada kali ini, mungkin kita bisa mulai dari import library-nya dulu. Nah, sebelum kita import library, kita memerlukan yang namanya install package-nya dulu atau install library-nya terlebih dahulu. Nah, untuk library yang bakal kita butuhkan itu Pandas dan Matplotlib yang tadi. Untuk menginstal Pandas sendiri, kita bisa pakai komen pip install Pandas. Nah, karena aku udah punya, jadi keluarnya bakal kayak gini. Kalau mungkin kalian yang belum punya, kalian bisa langsung install dulu di CMD kalian, lewat CMD kalian, lewat CMD favorit kalian. Bisa ketik pip install Pandas. Kalau udah, nanti kalian juga bisa pip install Matplotlib. Jadi dua library ini yang bakal kita pakai waktu data processing yang pertama ini. Mungkin teman-teman perlu waktu buat install apa nggak usah? Berapa lama ya installnya kira-kira? Ya mungkin 5 menit dah. Oke, tunggu 5 menit deh. Kalau misal nggak mau juga itu Van kasih alternatif pakai Google Colab. Mungkin Google Colab aja sih. Oh iya sih. Atau kalian juga bisa lewat Google Colab. Yang diinstal apa aja Kak? Satu doang. Pandas doang Dua ya? sih. Apa Matplotlib? Pandas sama ini. Matplotlib. Cuma Panda, no Pandas. Anak Pandas, Kungfu Pandas. Oh iya, Matplotlib. Kita tunggu sampai apa nggak usah? Awal langsung aja mungkin anak-anak mau siap-siap dulu dah. Kita bisa buka di sini. Nggak sampai 5 menit kok installnya. Barusan install juga. Lucu ya ada pop-up-nya sekarang. Oh, itu kan ada di komen yang tanya, warning you are using PHP version bla 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 bla. Nah, itu maksudnya mungkin kalau kamu butuh, kamu bisa ngupgrade PIP-mu. Soalnya ada PIP yang baru, yang versi 2101 itu. Tapi kalau kalian nggak mau upgrade juga nggak apa-apa, itu nggak wajib. Makanya ditulisin you should consider. Jadi kan nggak harus atau nggak wajib kalian buat ngupgrade baru bisa pakai. Mungkin langsung tak mulai lagi ya. Nah, jadi aku udah punya slide yang lain. Ini yang aku coba dari salah satu pelatihanku. Jadi data science with Pandas. Jadi sebelum kita bisa ke machine learning, mungkin kita perlu belajar dasar-dasar dari data science dulu. Soalnya kedua bidang ini saling terkait. Jadi bisa digambarkan kalau misalnya data science itu sungguhan full ke data aja, sedangkan kalau machine learning kita bisa belajar buat memprediksi data yang bakal ada.
Dari data science juga sebenarnya gitu sih, cuma ya ada perbedaan lah. Mungkin kalau perbedaannya nggak perlu tak jelasin sampai jelimet, soalnya teori sih. Kalian juga nggak bakal suka kan kalau diajarin teori. Jadi langsung kita ini aja. Kita bisa coba dengan pertama import dulu ya, import pandas SPD. Sebenarnya kalian nggak perlu SPD-nya ini, cuma SPD ini memudahkan atau membuat menyingkat aja. Kan pandas ini bakal sering kita pakai sih nanti waktu kita nganu data science atau buat data frame. Nah, kalau misalnya kita ngetik nih pandas lagi gitu, itu kan bakal makan waktu yang cukup lama kalau diakumulasiin. Jadi kita bisa nyingkat pakai PD aja. Jadi langsung tak contohin ya. Kita kan udah belajar nih cara buat list Python biasa. Jadi kita bisa buat list Python biasa. Misalnya isinya Ivan, Yufar, Cinta. Ini kan X sama dengan gitu. Atau list lah biar jelas. Nah, terus langkah pertama yang ada pada data frame ini atau pandas ini yaitu membuat series. Bentar lagi tak jelasin series ini apa, kita buat dulu ya. pd.series dari listnya itu sendiri. Nih. Nah, jadi balik ke slide lagi. Series ini apa? Jadi, series ini bisa diibaratkan kalau misalnya di Python itu array satu dimensi atau array yang cuma bisa nampung satu kurung siku aja secara gampangnya. Jadi indeksnya itu cuma 0, 1, 2 kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya di data frame itu namanya series. Nah, kumpulan-kumpulan series ini bakal ada gabungan. Jadi tiap series ini adalah paling dasar banget di data science atau di machine learning. Jadi kita harus tahu dulu series ini sebelum kita bisa masuk ke materi berikutnya. Jadi kayak gini, ini cara buat series ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung. Nah, Mas, kalau misalnya sama-sama array satu dimensi nih, apa sih bedanya dari menggunakan list satu dimensi biasa kayak gini sama kita pakai series yang ini? Itu bedanya apa, Mas? Nah, beda dari keduanya itu bisa dilihat waktu kita bakal mengakses data yang kita miliki. Misalnya nih, kalau misalnya gini kan kelihatan sama. Mungkin aku bakal buat satu series lagi dari dictionary. Dictionary sama dengan dictionary dari datanya sama. Ini dulu. Oh, iya, harus diketik soalnya dia bukan variabel. Kita buat series lagi. Nah, kayak gini. Nah, jadi kita bisa lihat ada perbedaan yang cukup mencolok dari waktu kita pakai list satu dimensi sama series. Dimana kalau misalnya kita pakai list satu dimensi, ini kita cuma bisa, apa ya, kita itu cuma bisa pakai indeksnya itu 0, 1, 2 gitu kan buat mengakses elemennya. Jadi misalnya aku mengakses Ivan. Ivan kan ada di data pertama. Berarti kan aku bisa mengaksesnya gini kan. List 0. Keluar Ivan. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya aku mau mengakses ini pakai alias yang mungkin cuma aku nih yang tahu. Itu kan nggak bisa sih kalau cuma pakai list satu dimensi. Kita harus pakai dictionary. Kalau misalnya kita pemrograman secara biasa.
Nah, tapi dengan adanya pandas ini, pandas series, kita bisa membuat antara kita pakai ini, pakai dictionary, atau kita bisa pakai list buat ngakses datanya. Contohnya nih, dari series D ini. Aku bisa ngaksesnya pakai, aku sekarang ngaksesnya bisa pakai A. Series D, A. Kan, aku nyoba dulu, mungkin bisa. Nah, sedangkan kalau kita mau ngakses pakai 012, itu juga bisa dari series ini. Jadi kalau misalnya aku 0 ini, series B 0, itu bisa, series B 1 bisa. Jadi untuk ininya, untuk indeksnya, itu ada 2. Kalau misalnya kita pakai series, kita bisa pakai indeks yang 012 biasa, yang mencerminkan dia itu baris keberapa, dan kita juga bisa pakai indeks yang kita tentuin sendiri, kayak AB. Itu teman-teman. Jadi itu buat creating series dari Python list sama Python dictionary. Lanjut. Jadi pandas itu series ini bisa ngehold atau dia itu bisa megang nggak cuma teks aja. Tadi kan yang tak contohin teks nih. Dia itu juga bisa megang tipe-tipe data lain kayak objek atau array Python pada umumnya. Jadi dia bisa nampung list, dia bisa nampung variabel string, integer, boolean, dan lain-lain. Jadi data di series itu cara aksesnya kayak tadi udah tak jelasin juga kan. Using an index. Ini udah. Oh iya, mungkin ada operasi yang seru juga dari series ini. Misalnya aku punya series isinya angka ya. Yang ini kan tulisan semua nih. Series integer. Sama dengan pd.series dari array 012. Coba print dulu. Keluar ya 012, tapi kayaknya sama, jadi tak ini aja 345 biar kelihatan bedanya. Terus aku punya series int 2, isinya paling 10, 11, 12 gitu. Nah, kita itu bisa menjumlahkan hasil dari dua-duanya ini dengan mudah. Kalau misalnya pakai list Python biasa, itu kan sintaksnya juga sebenarnya mudah sih. Tapi kalau misalnya kita pakai series ini, kita bisa lebih dimudahkan lagi. Nah, jadi series integer 2. Kita coba tambahkan keduanya. Series 3 sama dengan series integer 1, series integer tambah series integer 2. Kita print. Jadi kita bisa langsung menjumlahkan mereka berdua. Jadi ini kan 03, kan 345 datanya. Yang kedua 10, 11, 12. Jadi 3 ditambahkan 10 kan 13. 4 ditambah 11 itu 15. Dan 5 ditambah 12 itu 17. Ini adalah fungsi dari penjumlahan series. Jadi kita bisa langsung jumlahin dua data secara mudah. Itu tujuannya pakai series ini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau udah bosen? Wah, coding berasa kelas praktikum. Oh iya dong. Kenapa? Itu yang tadi series dijumlahkan, itu berarti Ya. tipe datanya harus sama ya? Buat tipe datanya harus sama, harusnya iya, soalnya apa deh? Kalau misalnya kita jumlahin string sama integer itu pasti error. Seperti yang kita sudah tahu pada praktikum biasanya ya, atau waktu algo. Jadi kalau misalnya kita jumlahin integer sama string pasti error. Jadi yang bisa itu harus tipe data yang sama, benar. Atau mungkin boolean sama integer itu masih bisa. Soalnya integer boolean kan dihitungnya 1 atau 0, bukan true atau false. Kayak gitu.
Oh iya, terima kasih Mas. Sudah menjawab? Ya, terima kasih Mas. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan lain? Ayo. Apa yang terjadi jika jumlah datanya nggak sama dong? Sama anjir. Kalau jumlah datanya nggak sama, apa yang terjadi? Nah, langsung kita coba ya. Setauku dia bakal error. Nggak tahu lagi sih. Coba. Oh, yang ketiga jadinya nan. Nah, mungkin soalnya 5 ditambah nan gitu ya. Jadinya nan. Kita langsung coba ya kalau misalnya perhitungan biasa. Malah nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita nambahin 2 tipe data yang beda, maksudnya kalau misalnya jumlah array-nya itu nggak sama, itu dia bakal jadinya nan. Soalnya mungkin kalau kataku integer ditambahkan dengan tipe data nan, kayak gitu. Jadinya dia bakal tipe data nan. Kalau misalnya ini nan semua mungkin bisa ya, coba. Itu berlaku dengan untuk semua aritmatika ya? Tambah, kurang, kali mungkin? Sama sih harusnya Mas. Yuk, sama semua. Jadi buat semua operasi perkalian itu semuanya nan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, ini aja aku udah banyak yang nggak tahu. Kak, mau bertanya, ini kenapa tipe datanya berubah jadi float ya Kak? Oh, soalnya nan ini float. Coba ya. Nan. Oke, apa ya cara buat tipe data? Ya kan, jadi dia caranya itu pakai float nan. Jadi kayak soalnya ada memang beberapa data yang itu dihitung float padahal dia itu tanda kutip bukan float. Contohnya yang aku tahu selain nan ini juga ada ini. Contohnya yang nan dulu dah ya mungkin ya. Jadi kalau kita membuat nan itu kita harus buat float nan gini. Nan. Nah, jadi nan ini kan artinya nggak ada. Selain itu juga ada infinity. Semua tahu kan kayaknya infinity ini apa kan? Infinity. Nah, infinity ini ya infinity. Apa dia namanya yang simbolnya kayak apa dah? Angka 8 dibalik itu. Angka 8 dibalik 90 derajat. Yang artinya dia itu nggak ada angkanya. Pokoknya lebih besar gitu. Kayak gitu. Jadi di sini juga ada float infinity di Python. Lebih tepatnya ini di Python sih, bukan di data science. Kayak gitu. Mungkin udah menjawab sampai sini? Oke. Sekarang kita mungkin lanjut dulu ya. Semakin bingung nih. Lanjut ke array 2 dimensinya. Jadi, di Python ini sendiri atau di data science itu ada yang namanya data frame, di mana data frame ini bakal kita pakai buat sebagai apa ya, fungsi utama ya dari pandas ini itu sendiri. Jadi frame ini kan bingkai ya, atau data frame ini bingkai data. Nah, bingkai data ini yang akan menjadi dasar bagi kita buat menentuin pola dari suatu algoritma. Nah, jadi misalnya yang tadi udah tak bilang itu kan, jadi data frame ini bergaus dari pandas dan bla 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 bla. Jadi langsung kita coba aja ya, data frame ini secara gampangnya bisa tak bilang array 2 dimensi dari pandas. Tadi kan series itu array 1 dimensi. Kalau misalnya data frame ini array 2 dimensi. Jadi kita mulai dari membuat sebuah data frame. Membuat data frame ini ada 2.
Ini yang pingin tak tekenin ke kalian. Mungkin Argo 1 kan kalian udah pernah belajar CSV sih. Jadi CSV itu kan comma separated values. Di sini udah tak siapin satu data set yang bisa dipakai. Nah, itu barusan keluar notif Microsoftku yang bacaan ya. Jadi pregnancies, glucose, bla 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 bla. Nah, ini kan kalau misalnya kalian pakai import CSV, itu kan bakal panjang sih yang pakai import CSV. Import CSV to read CSV. Udah lupa. Kalau misalnya secara manual, oh ini kok udah pandas bahkan. Nah, kalau misalnya kita mau pakai CSV, dulu kan kita diajarinya kayak gini sih sama Asdos. Aku juga dulu diajarin gini sih. Jadi import CSV with open bla 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 CSV. CSV delimiter bla 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 bla. Ini kan panjang dan kita nggak bisa lihat secara langsung datanya itu kayak apa. Ini nggak enaknya dari kita pakai yang ini. Jadi kita nggak bisa langsung lihat, oh dataku itu ternyata kayak gini. Itu kita nggak bisa kalau misalnya pakai import CSV biasa. Sedangkan kalau kita pakai data frame, langsung kita coba ya. DF, ini singkatan dari data frame yang biasanya sering, kalau misalnya kita buat data frame, biasanya singkatannya DF. Data frame sama dengan pd.dataframe dari nama filenya. Nama filenya ini kan diabetes.csv. Copy aja biar nggak salah. Tuh, data frame constructor is not clearly properly called. DF sama dengan pd.dataframe. Padahal udah bener loh. Nah. Pendasnya udah, paling nggak install dulu. Sama dengan pd.dataframe. Enggak mau. Read to CSV, Van. Oh iya, pd.read CSV sih, lupa. Jadi dengan fungsi pd.read CSV ini, kita bisa dengan mudah manggil CSV yang kita mau. Nah, keuntungannya itu apa aja? Jadi dengan kita pakai pd.read CSV ini, kita bisa langsung tahu. Kayak misalnya ini, pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness. Jadi data-data dari yang ada di CSV-nya kita yang tadi kalau buka di Excel itu susah bacanya kayak gini. Terus kalau misalnya kita pakai import CSV yang ini juga cek panjangnya dan kita nggak tahu array-nya ini kayak apa modelannya. Kalau misalnya kita pakai data frame, kita bisa langsung lihat datanya itu kayak apa dan kita bisa dengan mudah baca file CSV atau file-file yang lain kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang data frame. Apa mungkin masih jelas ya, soalnya cuma nge-read CSV gini doang. Halo? Ayo tanya yang mau tanya. Kayak masih gampang nih kayaknya ya. Masih gampang kok ini, kayaknya. 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 Joel open mic loh, mau tanya tak Joel nih, Joel. Gimana Joel? Yang ditampilkan memang dibatasi seperti itu. Sebenarnya nggak dibatasi. Kalau misalnya datasetnya itu pendek. Soalnya kenapa kok kita atau programnya Visual Studio Code atau Pandas ini ngebatasi ada cuma 10 data yang ditampilin 5 teratas dan 5 terbawah. Soalnya kebanyakan data yang bakal kita proses itu rows-nya banyak. Bayangin kalau misalnya kamu punya kayak gini. Ini kan 768 rows sih. Kalau misalnya kamu sekali nge-read, kamu di-printin semua 760, kan nge-scrollnya repot sih nanti ke atas. Capek kan? Nah, itu kenapa yang ditampilin cuma terbatas. Sebenarnya ada juga caranya biar kalian bisa nampilinnya nggak terbatas. Itu juga bisa kalian search di Google. Itu tinggal ada komennya kok. Jadi itu alasan kenapa kok yang ditampilin terbatas. Apalagi kalau misalnya datanya sampai 10.000 rows gitu kan.
Bayangin kalau misalnya kalian ngeprint, di print semua 10.000. Kan susah nanti kalian mau ngoperasiinnya, malah kalian nggak dapat apa yang kalian mau cari, kayak gitu. Itu alasan kenapa kok disingkat. Terus ada, ini kan yang ditampilin 10 sih, paling atas kedua, paling atas 0 sampai 4, sama 763 sampai 767, ini yang paling bawah kan. Ada cara, namanya itu selection dan indexing dari data frame kita. Nah, misalnya kita mau nyari data ini dulu dah, data kolomnya dulu. Misalnya kita cuma mau pregnancies sama glukosnya aja, yang lainnya ini blood pressure, skin thickness, bla 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 bla, kita nggak perlu. Kita itu bisa nge-slicing data frame-nya kita. Caranya gimana? df pakai kurung siku atau yang biasa kita pakai array. Terus pregnancies atau kolom yang kita butuh. Nah, tapi dalam penggunaannya ini kita harus beneran merhatiin dengan detail nama-namanya. Soalnya beda spasi itu beda. Jadi kalian nggak bisa misalnya apa ya? Ini kan blood pressure digabung sih. Ini sebenarnya kalau kalian mau pisah itu bisa. Jadi blood spasi pressure gitu. Tapi kalau kalian pakai kayak gitu, nanti slicingnya itu harus dipersisin juga blood spasi pressure. Nggak boleh blood pressure-nya digabung, soalnya nggak bakal ke-detect. Ini misalnya yang tadi tak bilang sama glukos. Error lagi. Is tolerance is not none. Efek nancis ini bisa. Oh iya sih. Kurang. Asik. Jadi dengan menggunakan selection ini kita bisa milih data frame mana aja yang kita butuh, kayak gitu. Jadi kayak gini nih sintaksnya, bisa dilihat juga di sini. Kayak gini. Selection dan indexing. Nah terus ini kan kita cuma nge-search di kolomnya aja. Gimana kalau kita mau nge-search-nya itu pada baris yang kita mau aja. Nah itu kita bisa pakai ilog. Jadi kalau kita mau ngeresum itu kayak gini. Kita bisa tulis di komen. Search through column. Sama search through row. Ini bakal tak bisa. Jadi perbedaannya apa DF ini sama yang bawahnya. Nah kalau misalnya kita butuh itu cuma kolom yang tertentu, itu kita bisa pakai DF kurung siku nama kolomnya. Terus kita langsung print aja bisa. Sedangkan yang di bawahnya kita bisa nyari sesuai rows yang kita butuh. Jadi misalnya kita butuhnya di indeks ke-4 aja. Coba kita cek ya. Indeks ke-4 ini. Indeks ke-4 kan yang ini. Indeks ke-4 pregnancies-nya 0, glukosesnya 137. Sama ya, pregnancies-nya 0, glukosnya 137. Nah, ini adalah bagaimana cara kita untuk nge-slicing data yang ada pada data frame kita, kayak gitu. Nah, untuk ilog-nya ini sendiri harusnya bisa. Jadi, kalau misalnya kita cuma butuh slicing kayak di array Python biasa, itu bisa. Jadi, misalnya kayak ini, df.ilog.25, berarti dia bakal nampilin semua data yang ada sebelum .25. Tak contohin lagi .215 mungkin ya, yang rada banyak.
Jadi data yang tampil ada 0, yang indeksnya 0 sampai 14. Kayak gitu. Kalau misalnya kita mau gabungin pakai yang atas sama bawah, jadi kita bisa nyarinya lewat kolom sama rows, itu caranya gini. BF terakhir 4 sama dengan BF pregnancies glucose, terus pakai .ilog. Ini. Jadi dengan menggunakan data frame ini kita bisa dengan mudah nge-slicing array yang kita butuhkan data frame sehingga waktu kita butuhin data itu kita bisa langsung cari data yang kita butuhin itu kayak gini. Data yang aku butuh itu yang kayak gini. Itu kalian bisa langsung slicing aja kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang slicingnya. 4 juta nyimak. Download CSV-nya di mana ya, Kak? Download CSV-nya itu banyak tempat download CSV yang kita bisa bisa cari. Ada di Kaggle. Ini yang paling banyak sih. Terus ada Iris Dataset yang paling sering digunakan waktu praktikum. Jadi contohnya diabetes. Indian Diabetes Set kayak gini. Nah, ini bisa digunakan tinggal download KB, download kayak gitu. Kalau kalian mau coba-coba itu bisa dari sini. Itu download CSV-nya dari mana, itu jawabannya ini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Oke, karena nggak ada mungkin tak lanjutin dulu ya. Atau mungkin udah capek. Oke, tak lanjutin, slicing-nya udah selesai. Sekarang kita mau buat kolom baru. Nah, kalau misalnya kita mau membuat kolom baru, ini kita bisa dengan mudah. Jadi misalnya kan, ini udah ada data frame yang kita punya tadi. Data frame-nya ada 700, ini 700 data. Mungkin tak slice dulu sampai datanya tinggal 4 gitu ya. Biar kita gampang buat ininya. Misalnya tinggal 5. Nah, datanya kan sudah sampai dari indeks 0 sampai 4. Dari data ini mungkin aku mau nambahin di sebelahnya outcome antara 1 atau 0. Jadi mungkin aku langsung buat array-nya. Caranya sama. Ini kayak kita nyelipin sebuah series di array yang ada. Jadi kayak kita itu nyelipin array 1 dimensi, nge-append array 1 dimensi di array 2 dimensi. Jadi caranya gampang. Tinggal kita buat series. Atau ini bahkan bisa array biasa. Kita contohin pakai array biasa dah ya. List. X sama dengan 0, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0 gitu mungkin ya. F4. Nama kolomnya mungkin tak isi outcome gitu ya. F outcome, aduh, tak menyet. Sama dengan list X. Oh iya. X-nya. DF4. Nah, jadi di DF-nya ini udah ada kolom baru yang isinya 10, 100 kayak di sini. Nah, gimana kalau misalnya datanya itu nggak klop antara X sama Y-nya? Kita coba ya, misalnya list J itu isinya cuma 5. Cuma 3 isinya. Iya, ini tak angkat dulu. Y sama dengan array dari 0, 1, 2. Nama kolomnya outcome 2. Length value 3 does not match length of index 5.
Jadi ini bakal error ya, soalnya indeksnya itu nggak sama antara yang kita mau tambahkan kan 3, sedangkan sedangkan data frame-nya itu butuh 5 data. Jadi kalau misalnya gini itu nggak bisa ya. Kalau misalnya kita mau nyelipin data yang lebih pendek dari yang kita butuhkan, itu nggak bisa. Oke, creating a new column, removing values, removing columns ini bisa pakai df drop. Jadi misalnya kita mau buang yang tadi nih, yang kita baru buat itu. Terakhir kan ada pregnancies, glucose, sama outcome. Kita mau buang yang tabel outcome-nya aja, yang di kanan ini. Itu kita bisa pakai df.drop. Pakai yang sintaksnya tadi ini. df.drop aksisnya. 4 sama dengan df4.drop. Labels none, labelsnya berarti outcome. Coba df4 udah hilang ya, berarti yang di outcome-nya tadi yang ada di sini. Ini fungsi dari df.drop. Sedangkan kalau misalnya kita mau ngedrop rows itu juga bisa. Jadi misalnya dari data ini kita mau ngedrop 4-nya, itu kita tinggal pakai df.drop, tapi bedanya aksisnya itu 0. Kalau 1 kan kolom, kalau misalnya 0 ini baris atau rows. Jadi saat kita coba df4.drop, lagi kita coba hapus yang baris kedua ini, yang pregnancies-nya 8 sama glukosnya 183, kan indeksnya 2 berarti ya. F4. Nah, jadinya datanya 0134. Berarti satu data yang indeksnya 2 udah berhasil dengan sukses kita hapus. Ini buat data preparation-nya mungkin ya, kalau misalnya kebanyakan kayaknya mungkin bosen juga kan. Ini masih banyak sih sebenarnya, mirip-mirip. Dan ini kayaknya kalau tak jelasin sekarang, waktunya juga nggak nutut. Langsung mungkin kita ke klasifikasi data. Kita ke PPT dulu mungkin, biar lebih jelas. Jadi di slide terakhir aku udah nyiapin tentang ini. Jadi di materi yang terakhir pada pertemuan kali ini, itu adalah data classification, atau kita pakai sklearn atau scikit-learn. Jadi scikit-learn ini bacanya scikit-learn ya guys, bukan scikit-learn. Kadang soalnya ada yang bilang scikit-learn kayak gitu. Jadi scikit-learn ini lanjutannya dari pandas yang tadi. Jadi setelah kita punya data frame, kita udah punya data yang siap diolah, kita bakal mencoba untuk mengklasifikasikan data yang kita miliki. Contohnya kayak apa? Misalnya kayak yang diabetes tadi. Itu kan di tabel paling terakhir itu ada outcome yang menentukan, oh kamu itu diabetes, oh kamu itu enggak. Nah itu dari scikit-learn ini. Dia itu bisa mengklasifikasikan bagaimana apa ya, klasifikasinya itu jalan, terus bagaimana nanti kita itu bisa dapat klasifikasinya itu gimana, itu dari scikit-learn ini. Daripada banyak ngomong, mendingan langsung kita coba aja. Langsung kita coba. Di sini aku udah nyiapin untuk library yang kita butuhkan. Jadi pada percobaan klasifikasi ini, kita membutuhkan library baru, yaitu sklearn atau scikit-learn. Untuk installnya sama kayak sebelumnya, bisa tinggal pip install sklearn. Kalau misalnya kalian mau installnya di komputer kalian. Tapi seperti yang kita tadi juga bahas, kita juga bisa langsung pakai fungsinya di Google Colab tanpa perlu install apa-apa. Cuma bondo kuota. Oke, jadi mungkin tak kasih waktu dulu bentar buat install sklearn-nya. Mungkin bagi teman-teman yang mau nyoba di desktop.
Sambil nunggu mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya silakan tanya guys. Jangan Nah. shy cat. Yuk tanya yuk. Ini Kak mau nanya Kak, yang tadi eksis tadi itu apa ya Kak? Yang mana? Yang eksis tadi. Oh, eksis. Jadi eksis itu kolom atau baris kayak gitu. Kalau misalnya eksisnya 0, itu gampangannya mana dah? Kalau eksisnya 0 itu bisa diibaratkan dia itu baris kayak gitu. Gampangannya gitu kan, soalnya kan df.drop ini kan sama sih sebenarnya buat kita mau ngedrop kolom atau kita mau ngedrop baris. Itu kan sama sintaksnya. Yang membedakan itu eksisnya. Jadi kalau misalnya kalian eksisnya 1, ini itu kolomnya. Jadi ada frekuensi sama glukos kayak gitu. Sedangkan kalau eksis 0 itu barisnya atau yang horizontal ke samping. Kalau yang frekuensi ini yang vertikal. Kayak gitu. Itu buat beda eksisnya. Jadi kalau misalnya eksis 1, dia itu kolomnya. Atau secara vertikal. Kalau misalnya dia eksisnya 0, dia itu baris yang horizontal. Itu. Udah jawab? Oke. Mungkin langsung ke ininya. Ini udah nggak butuh. Langsung kita masuk ke klasifikasi. Jadi untuk library yang kita butuhkan itu secara garis besar ada 2. Pandas sama sklearn yang barusan kita install. Kalau misalnya kalian install. Jadi dari sklearn ini library-nya itu banyak. Jadi nggak cuma satu aja. Bukan library-nya banyak ya. Apanya ya? Fungsi-fungsinya yang bisa digunakan atau kelasnya yang bisa digunakan itu banyak. Jadi kita itu bisa pakai ini buat mempercepat apa aja sih sebenarnya yang kita butuh atau biar kita tahu apa sih yang sebenarnya kita butuh. Jadi yang pertama kali kita butuhkan itu from sklearn.tree import decision tree classifier. Nah, decision tree classifier ini buat apa? Dia itu buat nentuin. Dia itu yang bagian nentuin kayak apa sih klasifikasinya. Jadi klasifikasinya kamu bakal nanti diklasifikasinya itu di sini. Sedangkan kamu yang itu di sini kayak gitu. Itu dari decision tree classifier ini. Terus sklearn.model.selection import train test split. Jadi dalam kita mengklasifikasikan data seperti yang tadi tak bilang di awal, itu kan ada data yang digunakan buat belajar dari mesinnya dulu, baru kita bisa buat data ke depannya mungkin hasilnya bakal kayak gini. Nah, ini kan data-data yang bakal kita ramal, itu kan dari fakta yang udah ada. Nah, fakta yang udah ada itu kita belajarnya lewat train test ini. Jadi train test split ini fungsinya buat memisahkan dataset yang kita punya. Data yang ini bakal dibuat belajar, data yang ini buat testing. Kayak gitu. Itu dari train test split ini. Terus ada confusion matrix. Confusion matrix ini matrix kebingungan dari algoritma yang kita buat ya. Maksudnya apa? Jadi misalnya nih, kita udah memprediksi sesuatu hal nih. Terus kita mau ngecek, rekennya habis kita nyoba, kita mau ngerepek. Jawabanku bener apa enggak yo? Nah, itu dari confusion matrix ini. Jadi kita bisa tahu, ternyata yang ini klasifikasiku salah. Harusnya itu dia di sini, tapi tak klasifikasikan di sini. Itu dari confusion matrix-nya nanti. Terus untuk akurasi skornya ini, akurasi yang kita dapat dari perhitungan yang kita lakukan. Kayak gitu. Itu dari akurasi skor ini. Yang terakhir, from sklearn import datasets. Jadi sklearn ini juga mempunyai dataset yang bisa dipakai. Contohnya kayak Iris. Itu Iris dataset ini data tentang bunga-bunga itu sering dipakai sih. Nih, Iris dataset. Ini data yang sering dipakai juga.
Jadi itu adalah library-library yang kita butuhkan. Lalu buat ngedefinisikan fungsi yang dibutuhkan, aku ngedefinisiin fungsinya itu X, Y, test size F. Mungkin ini nanti bakal tak jelasin sekalian implementasi aja ya. Langsung implementasi. Jadi di sini ada dataset wine. Ada 3 test size yang tak siapin buat sebagai pembanding nih. Kalau misalnya test size-nya segini, hasilnya itu berapa kayak gitu. Kalau misalnya segini itu berapa? Kalau misalnya 30% itu berapa? Jadi perbandingan test size sama train size itu berpengaruh ya guys. Misalnya, aku punya 1000 data atau 1000 rows dalam sebuah dataset. Rows dalam sebuah dataset. Nah, pembagiannya itu berapa? Misalnya ada pembagian misalnya 800 buat latihan. Terus 200 sisanya baru buat testing. Ada juga yang ini kan berarti kan perbandingannya 8:2 kan. 8 latihan 8 banding 2 testing. Ada juga yang pembagiannya misalnya, oh 700 saya udah cukup kok latihan, 700 latihan, 300 testing. Kayak gitu. Sebenarnya buat kalian nentuin ini itu bisa kalian pelajari lagi nanti. Untuk ininya mungkin tak jelasin dulu. Jadi ada 3 test size yaitu yang sering digunakan yaitu 0,2, 0,3 dan 0,4. Jadi misalnya kalau yang 0,2 ini berarti itu kayak yang tadi tak jelasin itu. Jadi misalnya dari 1000 dataset atau 1000 rows yang kita miliki, 800-nya itu bakal kita buat latihan, jadi yang kita testing itu cuma 200. Kalau misalnya 0,3 berarti yang ini, 700 latihan banding 0,3 testing. 0,4 juga kayak gitu, tinggal ngelanjutin. Terus pertama kali kita perlu ngedefine datasetnya itu sendiri. Jadi kita perlu membuat data frame-nya. Contohnya kayak gini. Kalau kalian mau ngelihat datasetnya itu kayak apa dulu, mungkin kayak gini. Nah, datasetnya itu langsung dalam bentuk angka-angka gini. Jadi untuk ininya kalian bisa langsung cek aja buat apa yang bakal dicek itu kayak gini dataset mentahnya. Lanjut yang hapus. Jadi WineX sama dengan WineDF. Maksudnya apa WineX sama dengan WineDF ini? WineX sama dengan WineDF ini berarti maksudnya dalam menentukan sebuah klasifikasi, itu kan ada data yang dibutuhkan dan ada targetnya sih. Di mana targetnya ini adalah data yang ingin kita peroleh. Jadi misalnya kalau yang tadi diabetes, itu antara kamu diabetes apa enggak? Bentar ya. Nah, dari dataset itu ada namanya DF itu sendiri, ada target itu. Nah, targetnya ini apa yang bakal kita cari. Misalnya kalau wine ds.target ini berarti target yang bakal kita cari berupa kualitas wine-nya. Kayak gitu. Wine X sama wine DF. Ini DF-nya atau data-data yang kita miliki sekarang buat testing nanti. Terus ini print biasa buat biar jelas aja. Terus yang paling bawah ini for I in test size F. Jadi perulangan buat ini. Ini kan ada test size-nya ada 3. Jadi kita mau mencoba 3-3-nya terus kita bandingkan. Akurasinya yang paling besar yang mana sih? Yang pertama kita perlu ngeprint test size-nya dulu kan kayak biasa. Terus kita jalanin classify wine X, wine Y, dan I. Di mana I ini adalah test size-nya yang dibutuhkan. Jadi def classify itu kayak gitu. Langsung tak coba jelasin yang di def classify. Jadi kan parameternya ada 3, X, Y, sama test size F. X itu data yang kita miliki tadi, yang udah tak bilang di sini, wine X ini, sedangkan wine Y ini targetnya atau data yang ingin kita peroleh, dan test size-nya ini seberapa besar fragmen atau pecahan dari test size-nya itu, 0,2, 0,3, apa 0,4, apa mungkin yang lain, misalnya 0,01 gitu, kalau datasetnya itu besar.
Jadi langsung ke berikutnya, X-train, X-test, Y-train, Y-test. Itu kita mendefinisikan X-train-nya itu yang mana, X-test-nya yang mana, Y-train yang mana, Y-test yang mana. Train ini kan pasangannya dari buat latihan. Sedangkan yang tes ini buat testingnya itu sendiri. Itu kita pakai train test split. Yang ini. Train test split. Dari sklearn. Dari scikit-learn. Itu parameternya ada 1, 2, 3. Jadi X, Y test, X, Y, 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama XY-nya itu sendiri, yaitu yang kita punya dari sini, itu XY-nya. Terus test size-nya ini 0,2, 0,3, 0,4 yang tadi. Dan random state ini adalah space yang ada buat kita melakukan klasifikasi. Jadi random state ini berapa banyak data yang bakal kalau misalnya kita ngeklasifikasian data nih, kita kan random datanya harus di random sih yang mau kita buat testing. Nggak boleh misalnya datanya itu ada 4, misalnya datanya itu terurut kan, misalnya biasanya yang paling atas yang misalnya diabetes semua, jadi kan 1, 1, 1, 1, 1 gitu outcome-nya. Kayak gini outcome-nya itu 1, 1 semua. Itu kan nggak boleh nggak rata kan jadinya. Jadi dia itu harus di shuffle. Itu pakai random state ini. Jadi CLF lanjut ke classifier-nya atau proses klasifikasinya. CLF sama dengan decision tree classifier, random state sama dengan 100. Ini yang biasanya memang random state-nya 100 ini ya. Atau 0 atau 100. 01 juga bisa, tergantung sih, tergantung kebutuhan. CLF.fit ini buat melakukan trainingnya sendiri. Jadi buat CLF-nya atau decision tree classifier-nya ini latihan dulu buat nentuin classify waktu testingnya. Terus ada YPRED, ini untuk memprediksi data yang kita butuhkan. Lalu confusion matrix ini array yang bakal nentuin benar salahnya. Terus kita bisa ngeprint, terus yang bawa akurasinya. Langsung kita coba aja. Nah, jadi buat dataset wine ada 3 tes yang kita lakukan kan. Ada yang 20%, ada yang 30%, sama 40%. Untuk akurasinya itu kayak gini. Nah, ini maksudnya kan ada 8, 00, 2, 11, 2, 1, 3, 9. Nah, ini cara bacanya gimana? Berarti setiap tes itu kita bacanya dari secara vertikal pertamanya. Jadi buat ininya tes yang pertama itu harusnya yang benar itu yang di sini. Sedangkan tes yang kedua itu yang di sini dan yang ketiga itu yang di sini. Nah, terus ini kenapa kok ada angkanya? Berarti ini letak kesalahan dari matriksnya itu sendiri. Jadi harusnya kan yang di sini itu 15. Kalau misalnya mau perfect score lah atau benar semua. Itu harusnya di sini 15. Terus yang di sini itu 9 tambah 3 tambah 1. 4, 13. Kayak gitu. Tapi karena ini akurasinya kan nggak 100 sih. Makanya ada kesalahan kayak di sini. 22, 139, kayak gitu. Ini bisa kita maksimalkan dengan algoritma yang lain yang dapat kita pelajari nanti ya. Kalau misalnya kalian berminat di data science, kalian bisa menambahkan akurasinya di sini. Atau membuat algoritma yang bisa memaksimalkan akurasinya. Kayak gitu. Jadi buat bacanya ini kan 800, berarti ini udah benar semua. Terus untuk tes yang kedua, ini terdapat 4 kesalahan total ya, 22. Harusnya dia yang di sebelah semua ini. Terus yang terakhir, dia itu terdapat 4 kesalahan. Harusnya 1 sama 3 ini 0 semua. Yang di sini hasil totalnya, kayak gitu. Itu buat dapat hasil 100%. Ini buat tes classifier-nya. Terus ini ada implementasi buat dataset yang tadi. Sebenarnya sama aja. Bedanya cuma kalau misalnya tadi kan kita pakai datasetnya dari sklearn nih. Sekarang gimana sih kalau misalnya kita mau dapat datasetnya itu dari CSV yang kita punya? Jadi nggak perlu nyari-nyari di
sklearn ini. Jadi kita nggak perlu tahu, oh di sklearn ini harus ada ini. Jadi aku harus pakai dataset yang ini aja, yang lainnya nggak bisa. Nah, itu kita bisa langsung pakai CSV yang kita miliki. Contohnya di dataset P-Minion Diabetes ini. Pertama kita ngedefinin data size-nya aja biar kelihatan bagus aja. Biar sama kayak sebelumnya buat bandingin. Terus ada pd.readcsv, diabetes.csv. Ini buat nge-load CSV-nya pakai Andas yang tadi. Terus di diabetes X sama dengan ini kan X-nya tadi kan sama kayak sebelumnya. X ini data yang dibutuhkan buat melakukan prediksi. Jadi ada parameternya itu titik 2 di mana kita ngambil semua rows-nya dan kita ngambil semua kolomnya kecuali kolom terakhir. Jadi kan kolom terakhir ini kan outcome. Outcome ini kan hasilnya. Jadi kita nggak perlu outcome-nya buat di X-nya, tapi kita perlu di Y-nya. Makanya di diabetes Y ini ilog-nya -1. Soalnya dia butuh kolom terakhirnya aja di diabetes_Y-nya. Lalu buat algoritmanya sama seperti sebelumnya, cuma beda di preparasinya ini aja. Dimana kalau diabetes X ini itu 0 sampai -1, dimana kita butuhnya itu dari indeks awal sampai -1. Kalau misalnya di Y-nya kita cuma butuh kolom terakhirnya aja. Itu. Terus langsung kita run, hasilnya kayak gini. Ada operasinya juga. Mungkin materinya cuma sampai sini dari aku, biar waktunya nggak ini juga. Kalau misalnya kelamaan kan kalian juga bosen kan. Jadi ini mungkin udah tak speed up lagi, biar lebih cepat lagi. Mungkin ini dari aku, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Oke. Loh, kok diam semua ini? Uh, Udah siap bukaan, ta? Ayo dah buka dah, Rek. Kok menghasut? Kurang dikit lagi, Pan. Jangan motel dulu. Enak nih kayaknya buka ini. Oke, ini materi. Sambil nunggu apa? Sambil nunggu pertanyaan. Ini aku mau minta tolong. Apa. Minta tolong isi feedback. Udah gitu doang. Diisi ya, guys. Tutorial belajar di mana, Kak? Ada banyak source ya, Kak. Yang ada aku matkulnya belajarnya juga. Sih, ada matkulnya juga. Kayak yang barusan itu ada di data mining. Udah tahu data mining yang sekarang itu kayaknya data science deh, bukan data mining. Menarik. Jadi kita juga bisa belajar dari decoding. Mumpung ada beasiswa, aku nggak tahu ini beasiswanya memang ada terus apa gimana. Maksudnya masih ada apa enggak? Kalian bisa belajar dari decoding. Itu ada beasiswa buat machine learning buat pemula. Itu ada semua di sini. Nah, yang tadi tak jelasin, super classification itu juga ada di sini. Ada semua. Kalau misalnya kalian juga bingung dari Pandas, itu juga ada dari pengenalan data dan persiapan belajarnya juga ada. Itu dari decoding. Terus ada juga di Kaggle itu juga udah lengkap. Itu kalian juga bisa belajar di sana. Buat Kak Agung ya. Kakak Agung. Begitu, teman-teman. Begitu, teman-teman. itu tag-nya Mas Agung. Begitu, teman-teman. It's okay, guys. Jangan formal-formal, guys. Santai aja, chill. Paling gara-gara ada record-nya, dah. Aduh, berat banget ya kalau di-record. Besok-besok record pakai OBS biar nggak kelihatan. Iya, paling ya. Selain algoritma, faktor apa aja yang mempengaruhi akurasi? Ada faktor utama justru dari datanya itu sendiri. Jadi makanya ada yang namanya data cleaning di machine learning itu. Nah, tahapannya sih itu ada grafiknya. Jadi malah sebagian besar waktu yang dihabisin buat machine learning engineer itu malah di data cleaningnya atau data set cleaningnya. Data cleaning time graphic.
diagram. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kalian bakal kerja jadi data scientist, itu ada yang bilang gini, cleaning data dan organizing data itu 57% waktu dari kalian kerja. Nah, ini berarti kan dari dari apa ya, data ini kita itu bisa tahu, oh malah dari datanya itu sendiri biasanya yang bermasalah. Bermasalah ini maksudnya gimana? Contohnya, ada yang datanya itu ada yang none, atau datanya itu ada yang mencong sendiri, itu namanya outliers. Atau yang datanya itu maksudnya nggak apa ya, lainnya itu datanya segaris, dia malah beda sendiri. Itu di outliers namanya. Itu bakal ganggu hasil dari algoritma atau akurasinya juga. Itu bakal mempengaruhi hasil dari akurasi algoritmamu. Makanya dalam processing data ini sangat penting di awalnya. Soalnya kalau misalnya data yang di ada pepatah gini kan, kalau misalnya inputmu itu jelek, outputnya pasti jelek, kayak gitu. Jadi ya apa semua itu berawal dari inputannya. Kalau misalnya inputanmu udah jelek, nggak bisa kamu minta data yang bagus dari sebagai outputnya, kayak gitu. Itu jawaban dari faktor apa saja yang mempengaruhi akurasi dari data sama algoritma. Kak, apa yang harus dilakukan kalau model yang kita bikin overfitting atau underfitting? Ada dua cara sih. Sebenarnya ada cara curangnya, kita kan bisa membuat modelnya itu sendiri, atau modelnya kita temper lah istilahnya. Tapi kan ini kan nggak sesuai sih sama yang kita butuhkan. Nah, jadi kalau misalnya model yang kita buat itu overfitting atau underfitting, ya kita harus nyari gimana caranya, cara buat ngolah datanya itu sehingga data yang kita bisa ambil itu nggak overfitting atau underfitting. Itu jawabannya. Ya, dari Kak Wisnu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Atau udah nih? Udah siap bukber semua? Udah siap buka? Iya. Masih ada nggak dia yang ditanyain? Ntar nyesel loh. Pas udah ditutup baru muncul pertanyaan. Nggak apa-apa sih. Iya. Gak apa sih, jawabnya bisa nge-google jadinya. Lebih tenang nge-google-nya. Ya udah deh. Ada yang mau tanya nggak? Tunggu 1 menit lagi deh. Oh, mau 1 guyonan aja, menit. recordnya di offin. Oh ya udah, oke. Tak matikan ya. Tak matikan ya. Tak matikan. 3, 2, 1. Mati.